Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah. Di sebuah kota kecil di Jerman yang hidup rapi tanpa doa dan berjalan tenang tanpa menyebut nama Tuhan, sebuah masjid sederhana menyiapkan malam yang mereka anggap biasa, tanpa spanduk, tanpa undangan, tanpa ambisi apapun. Namun ketika irama hadroh perlahan menembus udara dingin dan menyentuh telinga-telinga yang tak pernah berniat percaya, sesuatu yang tak bisa dijelaskan logika mulai bergerak di dalam dada manusia-manusia rasional. Tanpa debat, tanpa paksaan, tanpa janji keajaiban, malam itu mempertemukan kekosongan dan makna, skeptisisme dan kerinduan, hingga satu pertanyaan sunyi pun muncul. Bagaimana jika Tuhan selama ini tidak pergi, melainkan hanya menunggu untuk didengar? Sebelum melanjutkan cerita, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini ya. Dukungan kalian sangat berarti supaya channel ini bisa terus berkembang dan menghadirkan cerita-cerita inspiratif lainnya, agar semakin banyak yang merasakan kekuasaan dan kebesaran Allah. Kota kecil itu terletak jauh dari gemerlap Berlin atau hiruk-pikuk Frankfurt. Ia bukan kota tujuan wisata, tidak pula dikenal sebagai pusat industri besar. Namun justru di sanalah kehidupan berjalan dengan rapi, teratur, dan nyaris tanpa kejutan. Jalan-jalannya bersih, trotoarnya lebar, bangunan-bangunan tua berdiri kokoh dengan warna abu-abu pucat yang seolah menyatu dengan langit Eropa yang hampir selalu muram. Di pagi hari, kabut tipis kerap menggantung rendah, membuat kota itu tampak seperti lukisan statis, indah, tenang, dan sedikit dingin. Di kota ini, segalanya bergerak sesuai jadwal. Kereta datang tepat waktu, toko buka dan tutup sesuai jam, dan orang-orang berjalan dengan langkah pasti menuju tujuan masing-masing. Tidak ada yang terburu-buru, namun juga tidak ada yang berlama-lama. Kehidupan diatur oleh logika dan efisiensi. Bagi kebanyakan warganya, dunia adalah sesuatu yang bisa dipahami dengan nalar, diukur dengan data, dan diselesaikan dengan kerja keras. Agama, jika masih ada, hidup dalam bentuk yang sangat sunyi. Gereja-gereja tua berdiri megah di beberapa sudut kota, namun pintunya jarang terbuka kecuali pada hari Minggu tertentu atau saat Natal. Lonceng gereja masih berbunyi, tetapi lebih sebagai penanda waktu daripada panggilan iman. Bagi generasi muda, bunyi itu tak lebih dari suara latar kehidupan. Ada, namun tidak pernah benar-benar diperhatikan. Sebagian besar warga kota menyebut diri mereka sekuler. Mereka tidak memusuhi Tuhan, tetapi juga tidak merasa membutuhkannya. Hidup bagi mereka adalah tentang bekerja dengan baik, membayar pajak, menikmati akhir pekan, dan merencanakan masa depan yang stabil. Pertanyaan tentang makna hidup jarang dibicarakan, dan jika pun muncul, biasanya tenggelam di antara diskusi tentang karir atau politik. Di sebuah apartemen sederhana lantai 3, tinggal seorang pria bernama Lukas. Usianya mendekati 50 tahun, rambutnya mulai memutih di pelipis, kacamata tipis selalu bertengger di hidungnya. Ia bekerja sebagai editor di sebuah penerbitan ilmiah lokal. Hari-harinya diisi dengan membaca naskah akademik, menyunting kalimat, dan memastikan setiap argumen ditopang oleh logika yang kuat. Lukas adalah seorang ateis, bukan ateis yang marah atau sinis, melainkan ateis yang tenang. Sejak muda, ia percaya bahwa dunia bisa dijelaskan tanpa Tuhan. Filsafat, sains, dan sejarah memberinya cukup alasan untuk menganggap iman sebagai kebutuhan masa lalu. Namun di balik ketenangannya, ada ruang kosong yang tak pernah benar-benar ia akui. Ia jarang memikirkannya, jarang pula mengeluh. Kekosongan itu hadir seperti ruang hampa yang sudah terlalu lama ditempati, hingga terasa normal. Setiap pagi, Lukas berjalan kaki menuju kantor. Ia melewati taman kecil dengan bangku-bangku kayu, melewati halte tram, dan sesekali berhenti membeli kopi. Ia mengenal wajah-wajah di sekitarnya, meski jarang berbincang lebih dari sapaan singkat. Hidupnya berjalan baik, stabil,
dan sunyi. Tidak jauh dari sana, di sebuah kafe kecil dekat pusat kota, bekerja seorang perempuan muda bernama Ana, usianya 26 tahun. Ia lahir dan besar di kota itu, tumbuh di keluarga yang tidak pernah membicarakan agama. Bagi Ana, Tuhan adalah konsep yang samar, menarik untuk dibaca, namun terlalu abstrak untuk diyakini. Ana menyukai percakapan. Ia senang mendengar cerita orang, meski sering menanggapinya dengan skeptis. Ia membaca buku-buku tentang psikologi, budaya, dan perjalanan. Ada rasa ingin tahu besar di dalam dirinya, tetapi selalu dibatasi oleh kehati-hatian. Ia tidak menolak agama, namun tidak pernah merasa terpanggil untuk mendekatinya. Setiap hari, Ana melayani pelanggan dengan senyum profesional. Ia mendengar keluhan ringan, tawa singkat, dan obrolan basa-basi. Hidupnya terasa penuh aktivitas, namun ketika malam tiba dan ia pulang ke apartemen kecilnya, ada perasaan hening yang sulit dijelaskan. Ia mengisinya dengan musik, film, atau membaca, lalu tidur. Di sudut lain kota, tersembunyi di antara bangunan perumahan yang seragam, berdiri sebuah masjid kecil. Bangunannya sederhana, tanpa menara tinggi atau kubah mencolok. Dari luar, ia bisa dengan mudah disangka sebagai gedung komunitas biasa. Tidak ada papan besar, tidak ada lampu terang yang menarik perhatian. Banyak warga kota yang melewatinya setiap hari tanpa pernah benar-benar menyadarinya. Masjid itu hidup dalam ritme yang berbeda. Di sanalah komunitas Muslim minoritas berkumpul. Mereka berasal dari berbagai latar belakang, pekerja migran dari Turki, keluarga dari Bosnia, beberapa pendatang dari Timur Tengah, dan segelintir Muslim dari Asia. Mereka bekerja sebagai supir, teknisi, perawat, buruh pabrik, dan pedagang kecil. Hidup mereka sederhana, penuh kerja keras, dan jauh dari sorotan. Di sore hari tertentu, suara anak-anak mengaji terdengar lirih dari dalam masjid. Di hari Jumat, jamaah berkumpul lebih banyak, lalu kembali menyebar ke kehidupan masing-masing. Di mata kota, masjid itu hanyalah satu bangunan kecil di antara ratusan bangunan lain. Menjelang akhir musim dingin, sebuah pengumuman kecil ditempel di papan informasi masjid. Kertasnya putih, tulisannya sederhana, pemberitahuan tentang peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW yang akan digelar beberapa hari ke depan. Tidak ada desain menarik, tidak ada ajakan besar, hanya informasi waktu dan tempat. Bagi komunitas Muslim, itu adalah momen penting, kesempatan untuk berkumpul, berdoa, dan mengingat perjalanan spiritual Nabi. Bagi kota di sekitarnya, pengumuman itu nyaris tak berarti apa-apa. Tidak ada yang membicarakannya di kafe, tidak pula menjadi topik di kantor. Lukas melewati masjid itu suatu hari tanpa menoleh. Ana berjalan di trotoar yang sama beberapa jam kemudian, sambil mendengarkan musik di telinganya. Kota tetap berjalan seperti biasa, tenang, rasional, dan terbiasa tanpa Tuhan. Tak seorang pun menyadari bahwa dari bangunan kecil yang nyaris tak diperhatikan itu akan segera lahir malam yang tampak biasa, malam yang tidak direncanakan untuk mengubah apapun. Namun seperti banyak hal penting dalam hidup, ia akan datang tanpa suara, tanpa tanda, dan tanpa janji, menunggu saat yang tepat untuk menyentuh hati yang paling tidak menduganya. Malam itu perlahan mendekat, seolah menjadi saat yang tepat untuk menyentuh hati yang paling tidak menduganya. Meski tak seorang pun di kota kecil itu menyadari apa yang sedang bersiap tumbuh dengan sunyi. Hari-hari menjelang Isra Mi'raj berjalan seperti biasa, tanpa hiruk-pikuk, tanpa kegelisahan yang mencolok. Namun di balik kesederhanaan itu, sebuah masjid kecil mulai berdenyut dengan kehidupan yang hangat dan penuh niat baik. Sejak beberapa hari sebelumnya, jamaah masjid mulai berdatangan lebih awal dari biasanya. Tidak ada rapat besar atau pembagian tugas yang resmi. Segalanya berlangsung alami, seolah setiap orang sudah tahu apa yang perlu dilakukan. Karpet-karpet digulung, lalu dibentangkan kembali dengan rapi. Debu-debu kecil dibersihkan dengan sapu sederhana. Beberapa lampu yang selama ini redup diganti bohlamnya, bukan untuk kemewahan, tetapi agar ruangan terasa lebih terang dan hangat.
Aroma sabun pel lantai bercampur dengan bau khas karpet masjid yang sudah lama dipakai. Ada rasa akrab di udara, rasa yang hanya muncul ketika orang-orang bekerja bukan karena kewajiban, melainkan karena rasa memiliki. Di sela-sela pekerjaan, terdengar obrolan ringan dalam berbagai bahasa. Jerman yang terbata, Turki yang cepat, Arab yang lembut, dan sesekali tawa kecil yang memecah keheningan. "Seperti biasa saja ya," ucap seorang pria paruh baya sambil meluruskan sajadah. "Iya," jawab yang lain tersenyum. "Paling yang datang juga kita-kita saja." Kalimat itu diucapkan tanpa nada kecewa. Tidak ada harapan besar yang diletakkan di pundak malam Isra Mi'raj ini. Bagi mereka cukup jika masjid terisi, doa dipanjatkan, dan anak-anak merasakan kebersamaan. Acara ini bukan tentang jumlah, bukan tentang sorotan, melainkan tentang mengingat Tuhan di tanah yang jauh dari asal. Di sudut masjid, sekelompok anak-anak duduk melingkar dengan rebana di pangkuan mereka. Wajah-wajah mereka masih polos, sebagian masih kesulitan memegang alat musik dengan benar, namun mata mereka berbinar. Mereka berlatih hadroh dengan penuh semangat, dipandu oleh seorang pemuda yang suaranya tenang namun tegas. "Pelan-pelan," katanya sambil menepuk rebana perlahan. "Dengarkan iramanya, jangan terburu-buru." Tabuhan pertama terdengar tidak rapi. Ada yang terlalu cepat, ada yang terlambat, namun tidak ada yang dimarahi. Setiap kesalahan disambut dengan senyum dan perbaikan pelan. Anak-anak itu tertawa ketika salah satu dari mereka kehilangan ritme. Mereka tidak sedang mempersiapkan penampilan besar, mereka sedang belajar merasakan kebersamaan. Di ruang kecil yang berfungsi sebagai kantor masjid, imam duduk sendiri dengan beberapa lembar catatan di depannya. Ia tidak menyiapkan ceramah panjang dengan kutipan rumit. Pikirannya tertuju pada satu hal sederhana. Bagaimana menjelaskan Isra Mi'raj sebagai perjalanan yang bisa dipahami oleh siapa saja, bahkan oleh mereka yang belum mengenal Islam. Ia tahu sebagian jamaah datang dengan beban hidup masing-masing. Ada yang lelah bekerja, ada yang rindu kampung halaman, ada yang cemas akan masa depan anak-anak mereka di negeri asing. Ia ingin malam itu menjadi ruang tenang, bukan ruang yang menambah beban. Dalam hatinya, ia berdoa agar kata-kata yang keluar nanti bukan sekedar suara, melainkan pengingat yang lembut. Sementara itu, di luar masjid, kota tetap berjalan dalam ritmenya sendiri. Lukas pulang dari kantor dengan langkah yang sama seperti hari-hari sebelumnya. Ia melewati taman kecil, menatap pohon-pohon tanpa daun, lalu berhenti sejenak membeli makan malam. Tidak ada yang berubah di matanya. Masjid kecil itu tetap tak menarik perhatiannya. Ana menutup kafe menjelang malam. Ia menyeka meja-meja dengan gerakan otomatis. Pikirannya melayang ke rencana akhir pekan. Musik lembut mengalun dari pengeras suara. Baginya hari itu hanyalah satu hari lagi dalam rangkaian hari-hari yang serupa. Tak ada tanda-tanda bahwa sesuatu yang berbeda sedang disiapkan beberapa blok dari sana. Menjelang petang, jamaah mulai berdatangan dengan pakaian yang sedikit lebih rapi dari biasanya. Anak-anak mengenakan baju terbaik mereka. Para ibu membawa makanan sederhana untuk disantap bersama setelah acara. Tidak ada dekorasi mewah, hanya lampu yang dinyalakan lebih terang dan karpet yang terasa lebih bersih. Seseorang menempelkan kembali pengumuman Isra Mi'raj di pintu masjid, memastikan tulisannya masih terbaca. Kertas itu tetap sederhana, nyaris tak menarik perhatian. Namun bagi mereka yang berada di dalam, kertas itu adalah pengingat akan malam yang dinantikan dengan tenang. Ketika matahari mulai tenggelam dan udara semakin dingin, anak-anak hadroh melakukan uji coba terakhir. Tabuhan rebana terdengar pelan, lalu sedikit lebih mantap. Irama itu masih di dalam masjid, belum dimaksudkan untuk siapapun di luar. Namun suara itu mulai menemukan jalannya sendiri, merambat melalui celah pintu, menyusuri dinding dan melayang ke udara malam. Tidak ada yang menghentikannya. Para jamaah saling menatap lalu tersenyum kecil. Tidak ada rasa khawatir, pula rasa bangga berlebihan. Mereka hanya merasakan ketenangan yang sulit dijelaskan. Ketenangan karena telah melakukan apa yang mereka bisa, dengan niat yang lurus dan sederhana.
Malam pun turun sepenuhnya. Lampu-lampu kota menyala seperti biasa. Dan di masjid kecil yang nyaris tak diperhatikan itu, suara hadroh pertama kali menggema, lembut dan jujur, seolah mengetuk dunia dengan sopan, tanpa meminta apapun sebagai balasan. Dan ketika suara hadroh pertama kali menggema, lembut dan jujur, seolah mengetuk dunia dengan sopan, tanpa tahu siapa yang akan mendengarnya, malam kota kecil itu mulai berubah, bukan pada bangunannya, bukan pada jalannya, tetapi pada hati beberapa orang yang kebetulan sedang melintas. Tabuhan rebana terdengar perlahan, tidak keras, tidak pula memaksa. Ia mengalir seperti nafas panjang, stabil, berirama, membawa lantunan syalawat yang tidak dipahami bahasanya oleh siapapun di luar masjid. Namun justru karena itulah ia bekerja dengan cara yang berbeda. Suara itu tidak meminta dimengerti, ia hanya hadir, mengisi udara malam yang dingin dengan sesuatu yang hangat dan asing. Beberapa orang yang sedang berjalan pulang melambatkan langkah. Seorang pria berhenti di bawah lampu jalan, mengernyitkan dahi. Ia mencoba mengenali sumber suara itu. Bukan musik klasik, bukan pula lagu pop yang biasa terdengar dari apartemen. Ada denyut yang teratur, ada kesungguhan yang sulit dijelaskan. Lukas adalah salah satu dari mereka yang berhenti. Ia baru saja keluar dari toko kecil di sudut jalan, membawa makan malam sederhana. Awalnya ia mengira suara itu hanya ilusi, atau mungkin acara budaya asing yang kebetulan berlangsung. Namun langkahnya terhenti dengan sendirinya. Tubuhnya masih menghadap ke depan, tetapi telinganya tertarik ke arah masjid kecil yang selama ini tak pernah ia perhatikan. Ada rasa tidak nyaman yang muncul lebih dulu. Lukas tidak suka perasaan yang tak bisa ia jelaskan. Selama hidupnya, ia terbiasa memberi nama pada segala sesuatu, emosi, pikiran, keputusan. Namun malam itu, ia hanya berdiri, diam, dan mendengarkan. Irama itu tidak menjawab pertanyaan apapun, tetapi justru membuatnya merasa seolah sedang ditanyai. Beberapa meter dari sana, Ana keluar dari kafe setelah mengunci pintu. Ia mengenakan mantel tebal. Earphone masih tergantung di lehernya. Ia berhenti ketika suara itu menyentuh telinganya. Tangannya refleks meraih ponsel, berniat memutar musik seperti biasa, tetapi ia mengurungkannya. Ada sesuatu dalam irama itu yang membuatnya ingin mendengar lebih lama. Ana tidak merasa takut, ia juga tidak merasa tertarik secara khusus, namun ada ketenangan yang perlahan menggeser kebiasaan skeptisnya. Ia tidak mengerti satu kata pun, tetapi dadanya terasa lebih ringan. Sejenak, pikirannya yang biasanya penuh pertanyaan menjadi sunyi. Orang-orang lain mulai berhenti, tidak banyak, hanya beberapa. Namun keheningan kecil terbentuk di trotoar. Tidak ada yang berbicara, tidak ada yang saling pandang. Mereka hanya berdiri, mendengarkan, dan merasakan sesuatu yang tidak mereka rencanakan. Pintu masjid terbuka sedikit, lalu lebih lebar. Seorang jamaah melihat mereka dari dalam dan tanpa ragu memberi isyarat ramah. Tidak ada ajakan verbal, tidak ada selebaran, hanya senyum yang tenang dan gerakan tangan yang mempersilahkan. Seolah berkata, jika ingin masuk, silahkan. Jika tidak, tidak apa-apa. Lukas ragu. Ia tidak pernah masuk masjid sebelumnya. Ia merasa asing bahkan sebelum melangkah. Namun kakinya bergerak lebih dulu. Ana mengikuti. Dengan jarak beberapa langkah, jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Di dalam udara terasa berbeda, hangat, lembut dan sunyi. Karpet empuk menyentuh telapak kaki mereka. Suara hadroh terdengar lebih jelas, namun justru terasa lebih pelan, seolah menghormati ruang batin setiap orang yang hadir. Mereka duduk di barisan belakang, tanpa ada yang menatap aneh, tanpa ada yang bertanya. Perasaan asing muncul, tetapi bukan perasaan terancam. Lukas duduk kaku, tangannya saling menggenggam. Ia menatap ke depan, mencoba bersikap netral, namun dadanya terasa penuh. Bukan emosi yang meledak, melainkan tekanan lembut yang perlahan naik ke tenggorokan. Ana menunduk,
Matanya mengikuti gerakan jemari anak-anak yang menabuh rebana. Ia melihat kesungguhan di wajah mereka, bukan pertunjukan, bukan kepura-puraan, hanya anak-anak yang memainkan musik dengan hati mereka. Hadroh berhenti sejenak, keheningan mengisi ruangan, lalu imam berdiri. Ia tidak membuka dengan salam panjang atau istilah yang sulit. Suaranya tenang, bahasanya sederhana. Ia berbicara tentang Isra Mi'raj sebagai perjalanan ruh, bukan sebagai keajaiban yang harus diperdebatkan. Ia menjelaskan bahwa pada malam itu, seorang nabi diajak naik bukan untuk menunjukkan kekuasaan, tetapi untuk mengajarkan manusia bahwa hubungan dengan Tuhan adalah sesuatu yang personal dan penuh kasih. Isra Mi'raj adalah tentang manusia yang mencari makna dan Tuhan yang mendekat tanpa paksaan, katanya. Lukas menelan ludah. Ia tidak setuju, tetapi juga tidak ingin membantah. Kata-kata itu tidak menyerangnya, tidak menuntut persetujuan. Ia merasa sedang mendengar sesuatu yang ditujukan pada sisi dirinya yang paling jarang ia sentuh. Ana merasakan matanya panas. Ia tidak tahu mengapa. Ia tidak sedih. Ia juga tidak bahagia. Ia hanya merasa dilihat. Hadroh kembali dilantunkan. Kali ini lebih pelan, lampu masjid sedikit diredupkan. Suara rebana seperti detak jantung yang tenang. Tidak ada yang berbicara, tidak ada yang bergerak. Keheningan itu panjang, dan di tengah keheningan itulah air mata pertama jatuh. Tanpa suara, tanpa drama, bukan hanya dari satu orang, tetapi dari beberapa hati yang untuk pertama kalinya dalam hidup mereka berhenti melawan perasaan yang tidak bisa dijelaskan oleh logika semata. Air mata itu jatuh tanpa suara, tanpa drama, dan justru karena itulah keheningan di dalam masjid terasa semakin dalam. Seolah setiap orang yang hadir sedang berdiri di ambang sebuah pintu batin yang selama ini terkunci rapat. Tidak ada yang buru-buru menghapus air mata. Tidak ada yang merasa malu. Tangisan itu tidak lahir dari kesedihan tertentu, melainkan dari sesuatu yang lebih sunyi, pengakuan yang tak pernah diucapkan, bahkan pada diri sendiri. Imam tidak langsung berbicara. Ia membiarkan keheningan itu bekerja. Ia tahu ada momen ketika kata-kata justru harus menyingkir agar hati bisa bicara lebih dulu. Hadroh tidak dilantunkan kembali. Hanya ada suara nafas, kursi yang sedikit bergeser, dan detak waktu yang terasa lambat. Akhirnya, seorang pria di barisan belakang mengangkat tangan dengan ragu. Tangannya gemetar. Lukas. Ia berdiri setengah badan, lalu duduk kembali, seolah tidak yakin apakah ia pantas bertanya di ruang itu. Namun tatapan imam yang tenang memberinya keberanian. Lukas menarik napas panjang. "Aku tidak percaya Tuhan," katanya dalam bahasa Jerman yang pelan namun jelas. "Aku sudah lama hidup tanpa agama. Hidupku baik, aku bekerja, aku makan, aku tidur. Tapi kenapa malam ini aku merasa kosong dengan cara yang berbeda?" Tidak ada gumaman, tidak ada bisik-bisik, semua orang mendengarkan. Imam mengangguk perlahan. Ia tidak menjawab dengan dalil, ia tidak menyebut ayat atau hukum. Ia hanya berkata, kadang kekosongan bukan tanda ketiadaan. Kadang ia adalah ruang. Kalimat itu sederhana, tetapi menghantam Lukas lebih kuat dari yang ia duga. Ruang. Ia tidak pernah memikirkan kekosongan sebagai ruang. Selama ini ia menganggapnya sebagai bukti bahwa Tuhan memang tidak ada. Namun malam itu, untuk pertama kalinya, ia mempertimbangkan kemungkinan lain. Ana kemudian ikut berbicara. Suaranya lebih lirih, namun matanya menatap lurus ke depan. "Aku tidak pernah diajari berdoa," katanya. "Aku tidak tahu bagaimana caranya berbicara dengan Tuhan. Jika Tuhan itu ada, kenapa aku harus berbicara kepadanya? Apa gunanya?" Pertanyaan itu melayang di udara, jujur dan polos. Imam tersenyum tipis. Doa bukan tentang kata-kata indah. Doa adalah keberanian untuk jujur, bahkan ketika kita tidak tahu harus berkata apa. Ia lalu mulai menceritakan Isra Mi'raj dengan lebih dalam,
bukan sebagai peristiwa luar biasa yang menuntut keyakinan buta, tetapi sebagai perjalanan jiwa manusia. Ia menggambarkan seorang nabi yang naik ke langit bukan untuk meninggalkan bumi, tetapi justru untuk kembali membawa makna bahwa manusia tidak sendirian dalam pencariannya. Isra Mi'raj, katanya, adalah tentang jarak yang sebenarnya tidak pernah jauh, manusia yang merasa terpisah dan Tuhan yang selalu dekat. Hadroh kembali dilantunkan, kali ini sangat pelan, hampir seperti bisikan. Tabuhan rebana tidak lagi terdengar sebagai musik, melainkan sebagai denyut yang menyatu dengan keheningan. Setiap denting terasa seperti jeda untuk merenung. Lukas menunduk. Di kepalanya, bertahun-tahun pemikiran rasional berputar. Ia teringat malam-malam sunyi di apartemennya, buku-buku filsafat yang ia baca, diskusi panjang yang tidak pernah benar-benar menjawab rasa sepinya. Untuk pertama kalinya, ia tidak ingin membantah. Ia hanya ingin diam dan merasakan. Ana menutup mata. Di balik kelopak matanya muncul kenangan-kenangan kecil, tawa di kafe, percakapan ringan, musik yang selalu ia gunakan untuk mengisi keheningan. Semua itu terasa rapuh, bukan salah, tetapi tidak cukup. Satu persatu pertanyaan lain muncul dari warga Jerman yang hadir, tentang hidup yang terasa datar, tentang keberhasilan yang tidak membawa kepuasan, tentang rasa takut untuk percaya dan kecewa lagi. Tidak ada satupun pertanyaan yang dipatahkan, semua diterima sebagai bagian dari perjalanan. Tidak ada debat, tidak ada upaya untuk menang, yang ada hanyalah pengakuan bahwa manusia, betapapun rasionalnya, tetap menyimpan kerinduan untuk dimengerti. Hadroh berhenti, keheningan kembali turun, lebih berat dari sebelumnya, namun juga lebih hangat. Lampu masjid tetap redup, waktu terasa berhenti. Lukas berdiri. Kali ini ia berdiri sepenuhnya. Tangannya gemetar lebih hebat, suaranya nyaris pecah. Aku tidak mengerti semuanya. Aku tidak tahu apakah aku siap. Tapi untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku ingin mencoba percaya. Masjid terdiam. Tidak ada yang bertepuk tangan, tidak ada yang berseru, hanya keheningan yang penuh makna. Ketika seorang manusia berdiri di ambang keputusan terbesar dalam hidupnya, bukan karena paksaan, bukan karena debat, tetapi karena akhirnya ia berani mengucapkan pertanyaan yang selama ini ia kubur dalam-dalam dan menemukan bahwa ia tidak sendirian. Masjid terdiam, penuh makna. Ketika seorang manusia berdiri di ambang keputusan terbesar dalam hidupnya. Dan dari keheningan itulah, sesuatu yang tak pernah direncanakan mulai mengalir dengan pelan namun pasti. Lukas masih berdiri, nafasnya berat, matanya basah. Tidak ada sorotan lampu, tidak ada panggung, hanya karpet masjid yang sederhana dan wajah-wajah yang menatapnya dengan tenang, seolah memberi ruang bagi hatinya untuk berbicara lebih dulu. Imam melangkah mendekat, suaranya tetap rendah, hampir berbisik. Ia tidak terburu-buru. Ia tahu kalimat yang akan diucapkan bukan sekadar rangkaian kata, melainkan pintu menuju kehidupan yang sama sekali baru. Lukas mengangguk perlahan, lalu mengikuti setiap lafaz syahadat dengan suara yang bergetar. Beberapa kata terucap tidak sempurna, namun maknanya sampai dengan utuh. Keheningan pecah, bukan oleh sorak-sorai, melainkan oleh isak yang tertahan. Seorang perempuan di barisan belakang berdiri. Ana, tangannya menutup mulut, air matanya mengalir tanpa ia sadari. Ia menatap Lukas, lalu imam, lalu jamaah di sekelilingnya. Wajahnya menyimpan ketakutan sekaligus keberanian yang baru ia kenali malam itu. Aku juga ingin mengucapkannya, katanya lirih. Malam itu tidak berhenti pada satu orang. Keberanian Lukas menjadi cermin bagi hati-hati lain yang selama ini hanya berani diam. Satu persatu, warga Jerman yang datang tanpa undangan, yang masuk karena rasa ingin tahu, berdiri dan mengucapkan dua kalimat sederhana yang mengubah arah hidup mereka.
Ada yang menangis terisak, ada yang hanya menunduk dalam diam panjang. Ada pula yang gemetar karena tak percaya dengan keputusan yang baru saja diambilnya. Jamaah Muslim tidak bersorak, tidak ada tepuk tangan, tidak ada teriakan takbir yang menggema keras. Mereka menangis dalam diam, sebagian memeluk satu sama lain, sebagian hanya menundukkan kepala sambil mengucap syukur yang tak terkatakan. Malam itu terasa terlalu sakral untuk dirayakan dengan suara. Semua orang seolah sepakat, ini bukan tentang kemenangan, melainkan tentang amanah. Ketika acara berakhir, masjid tidak langsung kosong. Orang-orang duduk berkelompok kecil, berbincang pelan, minum teh hangat, saling bertanya dengan rasa ingin tahu yang jujur. Tidak ada ceramah lanjutan, tidak ada tuntutan. Yang ada hanyalah percakapan manusia dengan manusia tentang ketakutan, harapan, dan langkah pertama yang terasa sangat rapuh. Keesokan paginya, kota kecil itu bangun seperti biasa. Tram tetap melintas tepat waktu. Toko-toko membuka pintu pada jam yang sama. Langit masih abu-abu, udara masih dingin. Tidak ada spanduk, tidak ada berita besar di koran lokal. Dari luar, tidak ada yang berubah. Kota itu tetap kota yang sama, tenang, tertib, rasional. Namun di beberapa apartemen, jiwa-jiwa bangun dengan rasa yang berbeda. Lukas duduk lama di tepi ranjangnya, menatap jendela. Ia merasa asing di tubuhnya sendiri, seolah semalam ia pulang membawa sesuatu yang belum sepenuhnya ia pahami. Untuk pertama kalinya, ia mencoba berdoa, tanpa kata, tanpa tata cara. Ia hanya duduk diam, dan untuk pertama kalinya, keheningan tidak terasa kosong. Ana membuka ponselnya dan mencari jadwal sholat. Ia tersenyum kecil, bingung, lalu tertawa pelan pada dirinya sendiri. Hidupnya tidak tiba-tiba menjadi mudah, tetapi ada arah yang baru ia rasakan. Ada ruang yang sebelumnya kosong, kini terisi oleh keinginan untuk belajar. Hari-hari berikutnya, masjid kecil itu mulai hidup dengan cara yang berbeda. Bukan karena jumlah jamaah yang membludak, melainkan karena fungsinya yang perlahan meluas. Di sanalah para mu'alaf belajar wudu dengan canggung, menghafal gerakan sholat dengan kesalahan yang disambut sabar, dan bertanya tentang hal-hal paling dasar tanpa takut dihakimi. Masjid menjadi ruang dialog lintas budaya. Bahasa Jerman bercampur dengan Arab yang sederhana, dengan isyarat tangan dan tawa kecil ketika kata-kata tidak cukup. Tidak ada yang memaksa perubahan cepat, semua berjalan pelan, manusiawi, dan penuh empati. Sebagian warga kota mulai menyadari perubahan itu, bukan karena suara azan yang lebih keras, bukan pula karena simbol-simbol mencolok, melainkan karena sikap. Orang-orang yang dulu mereka kenal, kini tampak lebih tenang, lebih hadir, lebih jujur pada dirinya sendiri. Tidak ada klaim moral, tidak ada penghakiman, hanya perubahan kecil yang nyata. Kota itu tidak menjadi kota religius dalam semalam. Kafe tetap ramai, diskusi rasional tetap berlangsung, dan skeptisisme tetap hidup. Namun, kini ada ruang baru yang terbuka, ruang bagi pertanyaan tentang makna, tentang Tuhan, tentang perjalanan batin yang sah untuk dimiliki siapapun. Isra Mi'raj malam itu tidak tercatat dalam sejarah besar. Tidak ada arsip resmi, tidak ada dokumentasi profesional. Namun di hati mereka yang mengalaminya, malam itu menjadi titik balik yang tak tergantikan. Sebuah malam ketika iman datang bukan sebagai perintah, melainkan sebagai undangan. Dan di kota kecil yang terbiasa tanpa Tuhan itu, kini ada sesuatu yang berubah. Bukan pada wajah kotanya, tetapi pada denyut jiwa sebagian penghuninya. Kota itu tidak berteriak tentang iman, ia hanya memberi ruang, dan dalam ruang itulah Tuhan kembali hadir dengan caranya sendiri dan waktunya sendiri.